Sore ini, Bagong bertugas merapikan gudang bersama Mas Ipul. Sedangkan Dendi berjaga di kasir. Pekerjaan shift siang kali ini begitu melelahkan. Meski demikian, Bagong tetap bersemangat. Bagong tak pernah berkeluh kesah. Mas Ipul pun menginput data dan mencetak label harga. Semua sibuk dengan pekerjaan masing-masing. Waktu menunjukkan pukul 8 malam. Namun gudang masih berantakan dan belum rapi. Dan di sela-sela merapikan gudang, Mas Ipul memanggil Bagong dan menyuruhnya mengisi minuman kaleng yang sudah kosong terlebih dahulu. Bagong pun membawa beberapa minuman kaleng yang kosong dan memasukkannya ke dalam kulkas dan kembali ke gudang. Sebelum kembali ke gudang, Bagong membuang sampah terlebih dahulu ke depan. Dan begitu sedang membuang sampah, lantai depan terlihat kotor. Meja tempat duduk juga penuh bekas botol kopi dan snack-snack. Halaman parkir juga terlihat penuh sampah. Bagong pun memunguti sampah-sampah itu baik di atas meja, juga menyapu halaman parkir. Dan begitu selesai, Bagong lanjut mengepel lantai bekas tumpahan kopi. Dan ketika Bagong sedang mengepel, Bagong tak sengaja melihat Bogang keluar dari Alfa dan sedang mengantarkan kopi ke pembeli yang sedang nongkrong di luar. Seketika mata keduanya bertemu, Bogang terlihat tersenyum. Dan baru saja Bogang mencoba menyapa, "Gong!" Bagong tiba-tiba saja meletakkan tongkat pelnya, lalu buru-buru masuk ke dalam toko, mengabaikan Bogang yang tulus menyapa dan ingin berteman dengannya. Bogang lagi-lagi kesal dan berpikir keras. Apa sebenarnya salah Bogang? Sampai Bagong sesongong itu padanya dan seolah-olah menghindarinya. Padahal jelas-jelas anak Indo yang lain biasa saja. Sangat jauh berbeda sekali dengannya. Apa dia introvert? Entahlah. Yang jelas Bogang terlihat kecewa. Muka pas-pasan aja belagu. Aneh banget sih tuh cowok, ucap Bogang kembali masuk. Ipung yang melihat wajah Bogang yang aneh itu penasaran, mencoba untuk bertanya. "Kenapa lo, Gang?" "Gue masih kesel sama Bagong." "Ya elah, masih aja. Bayangin aja, tadi gue udah nyoba nanya lagi sama dia, tapi dia masih cuek. Malah kayak kabur gitu ngehindarin gue. Udah kayak lihat setan tau gak? Emang muka gue seserem itu apa? Muka dia aja pas-pasan gue biasa aja. Kenapa gak lo tanya aja langsung sama dia?" "Gimana mau nanya? Baru nyapa aja udah ngibrit dianya. Mau nomor HP-nya? Lo punya?" "Gue mintain dulu ya sama ayang gue." "Iya, boleh. Gue penasaran sama si Bagong itu." Ya, Ipung pun menelpon Ipang. "Ya Bebe, ini juga mau ke toko. Disuruh Mas Ipul beresin gudang, soalnya belum kelar." "Bukan itu, gue mau minta nomornya si Bagong." "Hah? Mau ngapain?" "Nih, si Bogang ada perlu." "Oh, kenapa dia? Naksir anak Indomaret? Tahu nih mereka, buruan ya." "Iya, nih habis ini gue kirim." "Buruan juga datangnya sayang." "Iya Bebe." Tut. "Gimana Pung?" "Bentar. Ini udah dikirim. Gue kirim ke lo ya." "Yoi, thanks." Ya, Bogang pun mencoba untuk mengirimkan pesan pada Bagong. Pesan pun terkirim, tapi belum terbaca. Sepertinya Bagong sibuk karena belum juga membalas pesannya. "Gimana Gang? Dibalas gak?" "Terkirim sih, tapi belum dibaca." "Sabar, mungkin masih sibuk." Bogang pun menunggu harap-harap cemas sembari melayani pembeli yang mulai ramai lagi. Di Indomaret sendiri, waktu tengah menunjukkan pukul 11 malam. Waktunya pergantian shift. Sebentar lagi baik Indo maupun Alfa sama-sama pulang. Namun gudang masih belum rapi sempurna. Padahal sudah dibantu Ipang yang datang membantu merapikannya. Dendi dan Mas Ipul berjaga di depan. Sedangkan Bagong bersama Ipang masih di gudang. Udah jam 11, ucap Bagong lelah dan rebahan di atas kardus lipat. Begitu juga Ipang menyusul. "Gak apa-apa Gong, ini udah mendingan. Sisanya biar shift malam. Engku sama Jamal, biar mereka gak tidur aja kalau jaga." "Iya Pang." "Shit." "Kenapa Gong?" "Pang, anak Alfa emang nyebelin ya?" "Enak aja, gue gak terima ya lo bilang anak Alfa nyebelin. Cowok gue anak Alfa,
Cowok alfa itu gak ada yang nyebelin, yang ada ngegemesin. Ih, sejak lo pacaran sama si Ipung, lo udah gak cool lagi. Lembek kayak Hello Kitty. Udah hilang wibawa lo, yang ada bucin mulu tiap hari. Gini nih, kalau orang gak pernah ngerasain jatuh cinta, makan tuh cinta. Dih, lo kenapa sih Gong? Kayak punya dendam kesumat gitu sama anak alfa. Gue gak mau cinta-cintaan lagi. Gue trauma, apalagi sama anak alfa. Pantes lo kurang akrab sama anak-anak alfa. Ya alasannya karena gue dulu pernah pacaran sama anak alfa, tapi dia malah selingkuh sama temennya sendiri satu alfa. Makanya gue alergi sama si merah. Gak cewek, gak cowok, sama aja gue gak suka. Oh, jadi itu ceritanya. Pantes. Gong, tapi kan gak semua anak alfa gitu. Semua punya cerita dan pengalamannya masing-masing. Kan lo kecewa sama cewek lo, kenapa lo gak mau temenan sama cowok alfa? Kan gue tadi udah bilang kalau cewek gue juga pacarannya sama cowok alfa. Makanya gue kesel sampai sekarang. Oh, iya ya, gue ngerti. Tapi bisa gak sih lo lupain masa lalu lo dan memulai hidup baru? Karena bagi gue, percuma lo trauma kesiksa sama diri lo. Sedangkan mantan lo di sana seneng-seneng sama cowok barunya, coy. Bener juga, coy. Kenapa gue selama ini on ya? Baru nyadar. Ingat, lo cowok kayak gak punya harga diri aja lo. Bukan gak punya harga diri, Pang. Gue cuma gak punya tampang sama gak punya duit. Coba kalau gue ganteng kayak lo, gak ada yang namanya galau nyesek. Gue bakal gampang cari cewek lagi. Yah, kalau gue jelek, mana ada cewek mau sama gue. Kalau ternyata yang mau cowok, gimana? Ih, jijai, emang lo? Pang, lo kok bisa-bisanya sih belok? Lo kan dulu normal. Cewek banyak yang mau sama lo sebelum ada si Ipung. Iya, setelah Ipung ada, gue punya saingan deh. Dan banyak cewek lebih suka ke Ipung. Tapi anehnya, Ipung malah suka sama lo. Itu dia, berawal dari situ. Gue awalnya juga gak suka tuh sama dia. Ya sama seperti yang lo rasain sama Bogang. Bogang sih mending, nyapa lo dengan wajar, karena dia normal. Lah Ipung, nyapa gue sambil ngedipin mata pas kita sama-sama lagi nurunin barang datang. Ih, geli-geli, merinding. Nah, ini yang gue rasain sama lo juga, geli merinding. Campur-campur deh, tapi sekarang, sehari gak ada kabar aja, rasanya cemas gelisah. Gitu, jadi ngeri. Makanya, belajar dari pengalaman gue, jangan benci berlebihan sama cowok. Ntar malah kualat kayak gue. Bener juga ya. Terus menurut lo, gue harus ramah gitu? Ya iyalah, biasa saja. Ya udah deh, gue cobain sama cowok. Coba temenan kampret. Cobain sama cowok. Emang cowok sama cowok bisa getar gitu, bisa nyetrum. Kalau penasaran, colokin dulu biar nyetrum. Ih, colok, ucap Bagong sembari memegangi bokongnya yang membuat Ipang cekikikan. Dah, gue mau ke Alfa dulu. Mau ikut? Kagak. Atau mau titip salam sama Bogang? Ih, enggak. Awas lo ya kalau ngomong aneh-aneh sama dia. Noh, Singkus datang. Di Alfa sendiri, waktu sudah menunjukkan hampir jam 12 malam. Bogang dan Ipung sudah siap untuk pulang. Ipang sendiri sedari tadi sudah duduk di luar di kursi Alfa karena di tempat duduk Indomaret full orang-orang yang sedang nongkrong. Ipung mengobrol bersama Ipin temannya yang kebetulan baru saja mengantar pulang IP ceweknya, yang tidak lain dan tidak bukan adalah adik Ipang sendiri. Kemana aja tadi sama IP? Interogasi Ipang. Ya kali gue bawa adik lo ke semak-semak, Pang. Kenapa sih? Udah jalan sebulan, lo masih aja takut sama gue. Gue gak pernah macam-macam sama IP. Pegang tangan aja gemeter, sumpah. Beneran. Ingat, kita sama-sama cowok. Gue tahu isi otak lo. Ucap Ipang melotot menatap Ipin tajam yang membuat Ipin ketakutan. Pang, serius amat lo. Lo tanya aja sama IP kalau kagak percaya. Paling mentok gue pegang tangannya. Cuma pegang tangan. Pang, harus gimana gue jelasin sama lo? Iya gue percaya. Apa perlu gue nikahin adik lo cepet-cepet biar lo percaya? Kan lo sendiri yang bilang nunggu IP lulus. Si IP juga belum mau buru-buru kawin. Iyalah, dia harus kuliah dulu. Nikah dulu lah sambil kuliah. Hehe.
Ngebet amat loh. Iya, gue was-was. Kalau lama-lama, si Ipe takut kecantol sama teman-teman kuliahnya yang cakep-cakep. Kagak bakal. Lo tahu nggak? Baru 2 hari yang lalu, dia berani cerita sama gue. Nih, baru kali ini nih gue lihat adik gue sebucin ini. Emang dia bilang apa, bro? Dia bilang, kayaknya dia jatuh cinta banget sama lo. Jatuh cinta? Udah sebulan jadian baru jatuh cinta. Terus selama ini dia nerima gue maksudnya apa? Mungkin pas nerima lo udah cinta tapi belum sejatuh ini. Mungkin sekarang dia baru yakin dan percaya sama lo sampai jatuh. Jatuh artinya Ipe udah sayang terlalu dalam. Cailah, bisa aja lo abangnya cari alasan. Tapi apapun itu, yang penting Ipe udah jadi milik gue. Gue seneng banget. Awas aja lo ya ngecewain adek gue. Urusannya sama gue lo. Iye, sungkem dulu sama abangnya, ucap Ipin memegang tangan Ipang dan Salim hingga kemudian. Ucap Ipung keluar bersama Bogang sembari menutup rolling door yang membuat Ipin seketika melepas tangan Ipang dan Ipang melongo. Bebe, sayangku, itu tadi gue sungkem tadi. Gue minta izin mau ngajak Ipe besok traveling, ucap Ipin mencari alasan. Namun Ipung seketika tersenyum. Ya, sejak Ipung mengetahui Ipin jadian sama Ipe adik Ipang, Ipung sudah damai dengan Ipin dan berteman baik. Kenapa kalian panik? Santai aja, Kelas. Lo gak cemburu kan? Gue cuma bercanda tadi, ucap Ipin. Enggak lah. Syukur deh. Pang, kalau gitu gue langsung balik aja deh. Pung, buru-buru amat. Iya, mau diajak mancing sama Tejo. Ikannya bagi bro kalau dapet. Siap, besok gue kasih Ipe. Yoi, hati-hati. Ya, Ipin pun pergi. Bro, gue duluan ya, ucap Bogang. Oke bro. Yuk Pang. Ya, hati-hati. Ya, ketika Bogang menyalakan motornya, Bogang melihat Bagong baru saja keluar dari Indomaret. Keduanya sempat saling pandang. Bagong terlihat ragu-ragu hendak menyapa. Namun ketika Bagong hendak memberanikan diri untuk memanggil, Gong, Engkus memanggilnya, yang membuat seketika Bogang kembali masuk ke dalam toko dan urung menyapa. Bogang pun pulang. Mau makan apa, Pung? Makan lo. Itu sih jangan ditanya. Serius nih, mau makan apa? Gue lapar nih. Habis ngangkutin barang. Nasi Padang yuk. Ipang mengangguk. Di Indomaret sendiri, Bagong terlihat kesal karena Engkus menahannya. Apaan sih, Engkus? Gue mau pulang nih. Urusin tuh gudang. Lo ngapa sensi amat sih? Lo pikir gue mau apa? Gue mau lunasin utang. Nih 300 ya. Oh, kirain gitu dong. Gong, Riko mana? Tanya Mas Rocky baru saja masuk ke Indomaret. Oh, masih ke toilet mas. Oh gitu, ucap Mas Rocky mengambil minuman di kulkas. Dan saat mengambil minuman, Riko keluar gudang. Mas. Kok? Nyari apa mas? Cuma aqua dingin aja. Kamu mau minum gak? Ambil. Habis ini langsung ke pasar. Iya mas, ucap Riko mengambil maizon dan keduanya membayar ke kasir. Lalu keduanya berangkat ke pasar. Sedangkan Bagong masih bertahan sembari terlihat gelisah mengetik layar HP-nya. Gong, ngapa gak pulang-pulang lo? Nunggu siapa? Jemputan? Bukan. Terus lo cat siapa? Ini juga gue bingung, mau cat apa enggak? Ucap Bagong akhirnya pulang. Di gang rumah Ipang, di dalam mobil sendiri, Mas Basir dan Basar baru pulang dari keluar. Dan ketika hampir sampai, dari jauh Mas Basir melihat dua pemuda sedang mencoba mengambil mangga. Dan begitu mobil mendekat, Riko, Mas Basir, mau maling ya? Tuh kok ketahuan orangnya. Udah saya bilangin minta izin dulu. Habisnya dari tadi diteriakin kagak nyaut, ditelepon gak diangkat. Ya udah ngambil aja yang di depan. Gak apa-apa Mas Rocky, santai aja. Riko, Ipang, anak-anak udah biasa nyolong mangga. Kamu ngidam kok? Tanya Basar. Iya mas, udah sebulan. Nih Mas Rocky yang ngambilin. Hus. Gimana kalau malam ini kita rujakan bareng di depan kolam? Ucap Mas Basir. Wah seru tuh. Gak usah mas, repotin, ucap Mas Rocky. Enggak mas,
Kita seneng kalau rame-rame. Kita juga mau barbekyuan nih, ucap Basar. Yo mas, silakan. Ayo mas, sekali-kali main ke rumah orang kaya. Di jalan sendiri, saat Bogang selesai mampir membeli martabak dan hendak kembali pulang, namun Bogang merasa ada yang aneh. Bogang merasa kemudi motornya mulai tak stabil. Bogang pun berhenti dan minggir, dan begitu ia mengecek, ternyata ban belakangnya kempes. Bogang kesal, apalagi ini sudah malam. Ditambah bengkel yang masih buka masih jauh beberapa kilo lagi. Itu pun bengkelnya dekat kos. Bogang pun mau tak mau harus mendorong motornya. Hingga kemudian dari belakang ada motor yang mendekatinya. Gang! Bagong! Kenapa motor lo? Hah? Motor lo kenapa? Oh, bannya kempes. Wah, bengkelnya di depan udah tutup jam segini. Di mana ada bengkel lagi? Ada sih, 24 jam, tapi deket kos. Kos lo di mana? Deket Jembatan Pelangi. Jauh amat lo ngekos. Ya, habisnya waktu itu yang deket pada nggak ada yang kosong. Oh gitu. Gak apa-apa, gue tuntun aja. Gue udah biasa jalan kok, karena gak mungkin gue naikin. Toh juga besok gue masuk siang. Ya tapi jauh tahu. Gak apa-apa, hitung-hitung olahraga malam, ucap Bogang seketika membuka seragamnya yang membuat Bagong seketika menelan ludah. Meski badan Bogang tak sebesar Ipung, namun terdapat roti sobek di dalamnya. Bagong jadi baper sekaligus minder karena perutnya buncit dan bundar. Ngapain lo buka baju? Biar keringat gak ke seragam. Lo besok masuk apa? Pagi. Ya udah, sana pulang. Gue juga harus buru-buru, udah 12:30. Bisa-bisa nyampe kos jam 2. Gang, kalau lo nginep di kos gue sementara malam ini gimana? Hah? Ucap Bogang tak percaya. Iya, sementara. Kos gue deket kok, lagi 500 meter belok kiri, nyampe deh. Kan setelah kos gue lagi 100 meter ada bengkel. Lo pasti tahu kan di depan sana, seberang pom. Oh iya, tapi gak apa-apa nih, lo yakin? Yakin? Ya, pakai biar gak masuk angin. Iya, makasih ya. Ya, Bagong pun tak sungkan-sungkan menemani Bogang jalan kaki. Keduanya sama-sama tersenyum, terutama Bogang yang masih bertanya-tanya. Kenapa Bagong yang tadinya cuek, songong, gak ada angin gak ada hujan, kini tiba-tiba jadi baik dan penolong. Apa Bagong sedang kesambet? Ya, tak lama kemudian setelah 1 meteran keduanya pun sampai. Suasana kos tampak sepi namun juga asri karena kos Bagong dikelilingi pepohonan yang tinggi. Dan di sebelah kanan adalah sawah yang menjuntang. Wah, sejuk sekali pasti kalau pagi di sini, ucap Bogang. Sejuk banget. Dah, taruh sini aja motor lo, aman kok. Ya, yuk masuk. Ngomong-ngomong, cuma 10 kamar aja ya? Kelihatannya sepi. Ada yang kosong gak? Kali aja gue bisa pindah. Kalau ada. Full bro. Kenapa sepi? Ya mungkin kebanyakan pada masuk malam. Ada yang belum pulang. Mungkin ada yang lagi keluar. Semua yang kos di sini pekerja semua. Oh, ya keduanya pun masuk. Sorry ya berantakan. Maklum kamar cowok. Gak juga. Masih rapi sih daripada kamarnya Noval. Yang lebih parah berantakannya dari ini. Yang bener. Lo sering nginep sana emangnya? Pernah. Sekali. Pas harus berangkat pagi gegara SO. Kamarnya tuh bersih sih, wangi kayak cewek. Tapi di tempat tidurnya banyak buku-buku berserakan. Dia hobi baca cerita novel. Oh, kalau lo mau ke toilet dulu sana. Gue rapiin dulu. Oh iya, lo pakai aja baju sama celana gue. Nih, pilih sendiri, sesuai ukuran lo. Gak apa-apa nih, gak apa-apa lah. Gue pinjem celana pendek aja. Gue gak biasa pakai baju kalau di kos. Sama, tapi di sini dingin bro. Justru gue pengen nikmatin udara dingin. Karena di kos gue pada penduduk. Gue mandi dulu ya. Oh iya, ini gue ada martabak. Makan aja mumpung masih hangat. Atau lo mau makan di luar? Capek bro, mau bikin mie aja. Gue ada mie banyak, lo mau? Boleh, kalau gak ngerepotin. Santai, kuah apa goreng? Kalau di samping sawah kayak gini, kuah enaknya. Oke. Ya, Bogang pun mandi. Dan Bagong memasak mie kuah. Dan ketika sedang memasak, Bagong jadi teringat omongan Ipang. Ternyata tak ada salahnya berteman dengan anak alfa. Lagi pula kelihatannya anaknya baik juga.
Lebih baik mencari teman baru daripada mikirin masa lalu. Gong, ya, sorry, ucap Bogang malu dan tak sengaja menutupi kemaluannya saat Bagong tak sengaja melihatnya saat membuka pintu. Kenapa Gang? Gue lupa, boleh minta tolong gak? Ambilin peralatan mandi gue yang biasa gue bawa di tas. Odol, sampo, sikat, sabun, sama facial foam. Oh iya, bentar. Di sebelah mananya bro? Di resleting tengah. Ya, Bagong pun mengambilkannya, lalu menyerahkannya. Nih, thanks. Punya lo panjang juga. Lo sempet lihat? Gak sengaja. Jadi malu. Brak, ucap Bogang menutup pintu. Ya, Bogang pun kembali mandi. Dan Bagong pun selesai memasak mie kuahnya. Gang, gue tunggu di depan ya. Cepetan, mumpung masih panas. Yoi bro. Ya, Bagong pun keluar dan meletakkan 2 mangkok mie kuah di meja di depan kos. Gong, Bang Jamil baru pulang. Iya nih. Oh ya, abang dapat durian nih, banyak. Tadi dapat dari temen, sampai mabok, sampai bosen. Nih buat lu. Wah, alhamdulillah dapat rezeki. Oh ya bang, gue boleh numpang mandi bentar gak? Emang kamar mandi lu napa? Ada temen gue lagi mandi. Temen? Cie, cewek apa cowok? Cowok lah, kirain. Emang cewek alfa yang dulu kok gak pernah kelihatan kesini lagi? Udah putus lama. Oh, pantes. Ya udah, mandi sono buruan. Abang mules nih gara-gara kebanyakan duren. Ya, di dalam kos Bagong sendiri, Bagong yang baru saja keluar kamar mandi itu langsung keluar. Dan begitu keluar, Gang, ayo makan. Gue tadi numpang mandi di sebelah, ucap Bagong sama-sama hanya memakai celana pendek yang menunjukkan perut buncitnya sembari menyemil martabak milik Bogang. Wah, dapat durian dari mana? Dari Bang Jamil tetangga. Ayo makan dulu mie kuahnya. Ya, keduanya pun makan mie kuah bersama. Dan ketika keduanya makan mie kuah bersama, sembari menikmati udara malam dan suara jangkrik di tengah sawah. Gong, ya, makasih ya. Kan udah tadi. Ya, kan gue masih gak nyangka aja kalau lu mau bantu gue. Karena selama ini, lu songong banget sama gue. Tadi aja gue chat, gak lu bales-bales. Cuma dirit doang. Oh, iya, gue sibuk soalnya. Tadi beresin gudang, tanyain aja sama Ipang. Tapi Ipang aja sesibuk-sibuknya masih bisa chattingan sama Ipung. Bahkan sempat video callan. Oh, harap maklum. Kan si Ipang lagi bucin-bucinnya sama Ipung. Kan mereka pacaran. Nah lu siapa gue? Sorry, maksud gue. Iya, gak apa-apa, gue tahu. Gue gak penting. Ya elah, salah lagi gue. Bukan gitu. Maksud gue tuh orangnya paling gak bisa chatan kalau lagi kerjaan belum beres. Hati gak tenang. Ya meski gue salah sih, harusnya gue sempetin balas sekali. Sorry deh, soalnya gue gitu kalau belum kenal. Iya, gue ngerti. Habis. Sama. Lanjut duren. Sini, gue yang cuci piring. Lo yang buka durennya. Gak usah bro, taruh aja di wastafel. Udah gak apa-apa. Ya, Bogang pun mencuci piring. Dan begitu Bogang selesai mencuci piring, Bogang kembali ke depan dan melihat Bagong masih terlihat kesulitan membelah durian. Sini, biar gue. Ya, Bogang mengambil pisau lalu membelah durian. Awalnya memang susah, namun dengan kekuatan penuh sampai-sampai Bagong lagi-lagi tak sengaja melihat pahatan otot-otot perut Bogang merekah dan terlihat kokoh hingga kemudian duren pun terbelah. Gitu aja gak bisa. Nih, manis. Bro, lo nge-gym ya? Dulu, sekarang semenjak kerja di Alfa gak pernah sempet. Gimana mau nge-gym? Dikit-dikit suruh ke toko bantu-bantu kalau barang datang. Jadinya olahraganya ya kalau ada barang datang angkut-angkut. Sama aja. Tapi body lo bagus bro daripada gue. Perasaan udah sering ngangkut-ngangkut. Tapi gak nyusut-nyusut nih perut. Udah kayak bapak-bapak aja gue. Siapa bilang lo kayak bapak-bapak? Kayak bumil. Sama aja. Tapi gemoy tahu. Hah? Masa sih? Iya. Lo gak suka cowok kan? Kenapa lo nuduh gue gitu? Kali aja.
Si Ipung suka cowok. Mas Arif gosipnya juga belok. Takutnya lu juga sama. Gue normal. Sekalipun gue pernah dikecewain sama cewek. Sama, gue juga pernah dikecewain sama buaya betina. Itu yang membuat gue gak suka sama anak-anak alfa. Maksudnya? Ya karena gue dulu pernah pacaran sama cewek alfa. Tapi dia selingkuh sama temannya cowok alfa juga. Oh, jadi itu yang membuat lo gak suka sama gue. Pantes. Iya, tapi sekarang udah enggak. Jadi sekarang udah suka sama gue. Hah? Iya, maksudnya suka mau berteman sama gue. Emang apa? Oh iya. Jujur, kita juga ngalamin hal yang sama. Maksud lo? Cewek gue sebelumnya juga anak Indomaret, tapi dia juga sama selingkuh. Oh, ini yang bikin trauma. Maksud lo trauma sama cewek? Bukan, maksud gue trauma sama cewek retail. Bro, mau cewek alfa, mau Indo, mau apapun. Kalau emang gak setia, ya gak akan setia. Cari aja cewek lain. Masalahnya, gue gak segampang lo. Mana ada cewek mau sama gue yang jelek dan gendut ini. Kalau gue cewek, gue mau sama lu, Gong. Heh? Kalau udah yuk tidur. Udah jam 1 nih. Ucap Bagong tiba-tiba salting dan malu, lalu kabur masuk ke dalam kamar dan rebahan. Lalu Bogang menyusul dan tidur di sebelahnya. Keduanya saling melempar senyum. Gong, lo dulu, lo mau ngomong apa? Sebelumnya, gue cuma mau bilang jangan kaget. Kalau gue tidurnya suka jumpalitan. Oh, sama, gue juga. Ya udah. Ya, Bogang memejamkan mata, dan beberapa menit kemudian Bogang terlelap, sampai membuat Bagong yang masih terjaga itu heran. Bagong mencoba memiringkan tubuhnya memperhatikan Bogang. Baru kali ini, Bagong tidur bersama dengan seorang teman cowoknya. Karena engkau saja belum pernah menginap di kosnya. Itu karena Bagong tak suka tidur berdua, karena sempit dan tak leluasa. Namun entah mengapa Bagong kali ini merasa iba dan mengizinkan Bogang yang sebelumnya ia benci dan malah membantunya. Apalagi keduanya sama-sama memiliki pengalaman disakiti oleh cewek-cewek retail. Dan entah kenapa, jika dilihat-lihat dan ketika sedang berdua seperti ini, Bogang tampak keren juga. Hidungnya mancung, bibir yang sedikit terbuka itu seksi, bulu mata yang lentik meski terpejam. Juga tubuh yang bagus, pasti banyak cewek yang mau jika dibandingkan dengannya yang buncit. Kalau gue cewek, gue mau sama lo, Gong. Dek. Ucapan Bogang beberapa menit yang lalu itu masih terngiang-ngiang di kepala Bagong. Kalau gue juga cewek, mungkin gue juga udah mau sama lo, Gang. Sayangnya, kita sama-sama cowok. Bagong pun terlelap, tanpa dia sadari jika sedari tadi Bogang mendengarkan perkataannya. Bogang tersenyum, lalu kemudian memejamkan kembali matanya. Dan beberapa jam kemudian, setelah keduanya benar-benar terlelap, Bagong merasa ada yang aneh. Tubuhnya serasa ketindihan. Tak hanya merasa ketindihan, tapi juga merasa sesuatu yang aneh di bagian belakangnya. Seperti ada benda keras yang menyundul-nyundul. Semakin lama semakin terasa. Waduh, Gang, kok ngaceng? Teriak Bagong saat memergoki Bogang memeluknya. Bogang masih tertidur, namun otongnya bangun yang membuat Bagong seketika kabur membuka pintu kamar kos dan berlari mengetuk pintu kamar Bang Jamil. Tok tok tok. Bang, cekrek. Apaan sih lu? Baru mau ngeriep nih mata. Bang, gue numpang tidur. Ngapain? Kan ada temen elu. Aduh bang, kenapa? Aduh, gimana jelasinnya? Tinggal bilang aja belibet lu. Bang, temen gue ngaceng bang. Ya emang kenapa? Sama-sama cowok. Ntar aja, gue jelasin. Ucap Bagong masuk dan menutup pintu kos Bang Jamil, meninggalkan Bogang dan otongnya yang perlahan-lahan mulai turun dengan sendirinya. Pagi hari kemudian, pagi ini
Bogang terbangun, dan ketika bangun, Bogang tak menemukan Bagong. Dan begitu Bogang melihat jam, waktu telah menunjukkan pukul jam 7:15. HP-nya berbunyi tanda pesan masuk. Ternyata dari Bagong. "Gue udah berangkat, ada nasi goreng di samping TV. Gak tahu masih hangat apa udah dingin. Yang jelas lo harus habisin tuh nasi goreng buatan gue. Dan satu hal lagi, demi menjaga keselamatan keperjakaan gue, lo jangan lagi nginep di kos gue." Dek. "Kenapa? Gue ngapain lo?" Bagong tak membalas, yang membuat Bogang penasaran. Bogang tersenyum, lalu mengambil nasi goreng yang masih hangat dan sarapan pagi.